Paparan berikutnya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah masih terkait dengan tunjangan termasuk gaji bagi P3K. Nah, siapkan 3 dokumen ini Bapak Ibu, syarat untuk menerima gaji dan tunjangan bagi P3K yang baru saja diangkat tahun 2025. Kita tahu bahwa untuk seleksi yang 2024 ini pasti SK-nya ya tahun 2025 kan. Nah, untuk itu agar gajinya cepat diterima beserta tunjangannya, maka siapkan 3 dokumen ini sebagai syarat ya untuk menerima gaji dan tunjangan bagi Bapak Ibu yang baru saja diangkat menjadi P3K di tahun 2025 besok gitu ya. Oke, silakan nanti simak Bapak Ibu seperti apa ya persyaratan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan tentu bermanfaat informasi ini. Silakan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik, kita lanjutkan ya membacanya Bapak Ibu berita ini. Penataan tenaga honorer agar diangkat menjadi ASN tengah diupayakan oleh pemerintah. Betul. Ya, sekarang masih proses untuk pendaftaran atau seleksi administrasi P3K gelombang kedua ya, belum berakhir. Nah, salah satunya adalah melalui seleksi P3K 2024 yang masih berlangsung hingga saat ini. Ya, betul. Nah, diperkirakan pada tahun 2025 mendatang, tenaga honorer yang berhasil diangkat P3K ini akan menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah. Nah, hingga saat ini aturan mengenai gaji P3K masih mengacu kepada Perpres nomor 11 tahun 2024. Sedangkan aturan mengenai jenis-jenis tunjangan P3K itu ada di Perpres nomor 98 tahun 2020. Nah, selain itu, ketentuan rinci mengenai gaji dan tunjangan P3K yang masih berlaku hingga saat ini itu mengacu kepada PMK nomor 202 PMK.05/2020 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2020 lalu. Itu ya. Ternyata sebelum, nah ini Bapak Ibu, ini yang pentingnya. Sebelum mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan golongannya, ada 3 hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu oleh P3K. Ada 3 hal, paling tidak ada 3 dokumen yang perlu disiapkan terlebih dahulu oleh P3K saat ya, nanti mendapatkan gaji dan tunjangan. Oke. Nah, apa itu Bapak Ibu? Ini berdasarkan PMK tahun 2020 pasal 12 ayat 1, pasal 12 ya, PMK 2020 pasal 12 ayat 1. Pertama, P3K yang bersangkutan telah mendatangani perjanjian kerja. Oke, dipastikan perjanjian kerjanya sudah ditandatangani. Oke, 1. Yang kedua adalah surat keputusan mengenai pengangkatan P3K sudah diterbitkan. Artinya SK sebagai pengangkatan SK pengangkatan P3K itu sudah diterbitkan dan sudah diterima tentu ya. Kemudian P3K melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas atau sering kita menyebutnya namanya SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, 3 hal ini penting ya sebagai syarat nanti untuk pencairan gaji pertama, termasuk tunjangannya. Jadi, SPMT tersebut diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (PKN) mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Nah, perlu dicatat bahwa SPMT itu tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja. Jadi jangan dipundurkan ya, tapi sesuai real kapan melaksanakan tugasnya, maka disitulah tanggal titik bangsanya. Itu kira-kira begitu. Kemudian bagi P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenan, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan berkenan. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, jadi tadi saya sampaikan di situ melaksanakan tugas pada bulan berkenan, maka disitulah mulai dihitung gitu ya. Nah, sedangkan bagi P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenan, gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan berikutnya. Subhanallah. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat nih ya. Jadi siapkan ya yang 3 dokumen itu sebagai tadi syarat Bapak Ibu. Jadi 3 yang harus dilakukan oleh tenaga honorer yang diangkat P3K tahun 2025 agar bisa menerima hak dan gaji tunjangan dari pemerintah gitu Bapak Ibu. Ya, jadi nanti tolong disiapkan, ini kan tidak terlalu ribet ya, gampang lah itu ya, karena memang Ibu Bapak sudah memiliki ya, sudah memilikinya
mendatangani udah perjanjian kerjanya sudah ada, kemudian SK pengangkatan sebagai P3K-nya juga ada, termasuk tadi SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Oke, itu aja Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Selamat kepada teman-teman yang nanti mendapatkan SK pertama dan siap dicairkan gajinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.